Dari semua uang yang kita keluarkan tadi, Kak Samsul, seberapa besar sih yang nanti akan jadi uang kita? Yang nanti akan jadi harta kita sesungguhnya? Yang nanti akan menemani kita di kehidupan nanti. Bukankah kita sudah yakin ya, kita akan hidup tuh nanti di kehidupan setelah hidup ini. Gitu. Allah Akbar. Ya, gitu saya dulu. Jadi ini Kak, beneran nih asli. Beneran Kak, saya kenapa ya saya jadi begini Kak? Bener ya Allah. Ya, jadi itu fondasinya yang mungkin kita mesti pahami bersama-sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Teman Hatta. Dan kali ini ya, seperti yang sudah ya, belakangan ini saya sedang ajak teman, gak pengen sendiri kayaknya ya. Dan di kesempatan kali ini saya mengundang satu lagi kakak saya ya. Kalau kemarin kita sama Kak Rini, ya ini kakak saya banyak. Kali ini saya mengundang Kak Wiwi. Wah, assalamualaikum Kak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, udah berapa lama kita nggak ketemu nih Kak Wiwi? Berapa lama ya? Lama sekali nih ya. Kita waktu itu ketemu terakhir itu waktu yang ada training di Surabaya itu, bukan ya? Iya. Itu ya? Itu waktu di Surabaya itu. Di Surabaya. Di Surabaya ya, benar ya? Betul. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian, ya saya perkenalkan dulu ya, ini kakak saya ini ya, Kak Wiwi Early, MMCFP PCC. Aduh, beliau adalah seorang syariah finansial dan eksekutif coach. Nah, kalau mau ngomong PCC-nya saya agak-agak ngeri gitu ya. Ya, maklum saya belum ujian juga. Deg-degan ya. Oke, deg-degan ya, makanya gitu. Nah, Kak Wiwi, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Kak Wiwi. Kak Wiwi kan ini ya, di sini seorang syariah finansial ya dan eksekutif coach. Artinya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol di sini adalah tentang keuangan dulu nih Kak. Nah, ya karena sesuai dengan judul kita Kak Wiwi yaitu rencanakan keuanganmu sekarang ya. Yes. Topiknya menarik nih judulnya ya, rencanakan keuanganmu sekarang gitu ya. Ini ya. Iya. Nah, Kak Wiwi, pertanyaannya sederhana Kak Wiwi. Kenapa sih kita perlu merencanakan keuangan, Kak? Kenapa sih perlu ya? Oke. Saya ingin ajak Kak Samsul balik mereview gitu ya. Kalau ditanya sepenting apa, saya akan jawab sepenting Anda, sepenting Kak Samsul merencanakan untuk masuk surganya. Masya Allah, sampai segitu Kak, merencanakan keuangan ya? Iya. Bukan merencanakan apa ibadah-ibadah gimana gitu kan? Oke, kenapa bisa begitu Kak? Iya. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya perencanaan keuangan itu adalah sebuah ibadah, Kak Samsul. Oke. Jadi kalau kita merujuk nih pada surat Al-Hasyr ayat 18, kita diminta untuk mempersiapkan hari esok. Oke. Iya. Dan kita diminta untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membuat rencana, Kak Samsul. Oke. Gitu. Jadi is not sekedar membuat rencana bagaimana kita investasi, bagaimana kita mau merencanakan dapat income berapa, tapi ini sangat serius, seserius kita ibadah dong. Gitu. Iya. Gitu, Kak. Jadi bukan hanya sekedar merencanakan gimana supaya ke depan saya aman secara finansial gitu ya, bukan hanya itu ya. Iya. Gimana saya aman dari api neraka, Masya Allah. Iya, jadi sebetulnya perencanaan keuangan yang versi kita nih, versi Muslim adalah perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan dunia kita dan tujuan akhirat kita dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat agama kita, Pak Samsul. Oke. Ya. Jadi itu ya, sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar cari aman secara finansial, tapi juga ada tujuan duniawi dan tujuan akhirat kita nanti insya Allah ya. Betul.
bukankah kita meyakini, Kak Samsul, bahwa kalau dari hadis riwayat Tirmizi itu tidak akan bergeser kaki Bani Adam di hari kiamat nanti di sisi rapnya hingga ditanya 5 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa, masa mudanya untuk apa, lalu harta nih kita ditanya 2 nih Kak. Iya, dari harta mana, ditanya 2 ya. Dari sumbernya, mana dapatnya, dan kemana dibelanjakan. Dan yang terakhir, apa nih yang dilakukan dengan ilmu-ilmu yang diketahui, gitu Kak. Iya, menarik ya. Iya ya, benar juga ya. Bahkan untuk masalah ini sampai 2 kali ya ditanyakan. Jadi betul-betul sumbernya dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa, itu perlu clear ya. Berarti perlu direncanakan benar-benar ini ya, Kak Wiwi. Perlu banget Kak Samsul. Oke. Ya bahkan pada saat kita punya urusan terkait dengan uang, kita punya urusan muamalah dengan teman-teman kita yang betul. enggak selesai di dunia, maka dia akan jadi dilanjutkan. hutang di sana ya. Betul. Jadi betul, luar biasa ya, Masya Allah. Itulah kenapa kita mesti serius mikirinnya. Betul ya. Ini menarik nih ya Kak Wiwi. Teman-teman yang menyaksikan ini menarik banget ya, karena ya saya, termasuk saya ya, banyak orang juga mungkin yang di luar sana, termasuk saya juga, mikirinnya ya perencanaan keuangan itu hanya untuk menyelamatkan kita nanti ke depan, artinya supaya nanti ya bertambah usia, kita tidak tahu pekerjaan nanti seperti apa gitu ya, tapi kita sudah punya safety untuk finansial kita dan kita aman sampai hari tua misalnya. Kan banyak orang hanya mikir sampai ke situ ya. Bahkan saya juga gitu loh Kak Wiwi ya. Mikirnya tadi cuman ya udah bagaimana supaya nanti ya anak sekolah nanti bisa sampai selesai, nanti dia kuliah, kemudian nanti ya namanya orang tua ya nanti anak saya perempuan, kalau dia menikah nanti ya setidaknya ada yang bisa dikasih gitu kan. Ya, tapi bukan hanya itu ya, benar ya. Itu bahkan mungkin hanya bagian kecil ya dari perencanaan gitu Kak Wiwi. Iya, itu permukaan doang. Menarik Kak. Iya, benar. Benar. Terus gimana lagi Kak? Ini seru nih kayaknya nih. Ya, jadi memang kita ini kan ujiannya tuh lebih banyak di harta ya Kak ya. Iya, betul. Kenapa kita mesti merencanakan dengan baik? Kalau kita lihat di sana ada beberapa alasan utama nih. Harta itu sebagai cobaan atau ujian Kak. Kita akan diuji dengan Masya harta. Allah. Iya, betul. Jadi itu di surat Al-Baqarah ya, ayat 155. Lalu harta itu sebagai amanah Kak, yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Betul. Dipertanggungjawabkan. Lalu harta itu harus dikelola dengan seimbang, jadi tidak boros dan juga tidak kikir gitu ya. Dan yang terakhir ini, yang keempat, harta itu berperan penting gitu Kak dalam kehidupan kita. Jadi detik demi detik kita pasti mengeluarkan uang ya. Betul. Jadi inilah alasan utama apa nih yang membuat kita perlu sekali untuk merencanakan keuangan kita. Oke. Sebentar. Ini saya lagi saya lagi merapihkan apa yang ada di pikiran saya. Merapihkan maksudnya gini. Yang tadinya hanya mikir, oke, saya belajar dari Kak Wiwi hari ini adalah dengan teman-teman juga ya. Bagaimana saya merencanakan ya keuangan keluarga nanti ya, paling tidak sudah tahu nanti bagaimana pencatatannya, bagaimana kemudian mungkin nanti mau seperti apa mekanisme keuangan dalam keluarga. Tadinya cuma gitu Kak. Tapi berarti saya perlu rapikan nih. Bukan hanya itu. Berarti tujuannya 2 nih. Tujuan dunia dan kemudian tujuan akhirat insya Allah nanti ya. Dan kemudian wah ini banyak nih yang perlu diberesin nih Kak. Iya, itu menarik. Benar Kak. Saya baru sadar juga bahwa iya ya, urusan yang paling banyak, yang paling kompleks dalam tanda kutip itu masalah harta ya, benar ya? Betul. Dan harta itu sebetulnya titipan Kak Samsul. Apa maknanya? Titipan pada saat kita udah dipanggil sama yang punya kita nih. Semua harta kita menjadi warisan. Kecuali harta-harta yang kita belanjakan di jalannya Kak, yang nanti akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Masya Allah. Ya Allah,
Gemeter saya bener. Ini bener nggak kita podcast kali ini? Minum dulu. Masya Allah. Ya Allah. Oke Kak. Nah, oke kalau kita bilang perencanaan keuangan berarti bisa jadi ini luas nih Kak. Tapi karena kesempatan kita kali ini waktunya terbatas Kak, saya pengen persempit untuk di keluarga Kak Wiwi. Oh siap. Nah jadi kita kenapa? Karena saya yakin ya bukan hanya saya, teman-teman yang menyaksikan ini juga mungkin merasa ya kan uang kalau misalnya sudah berkeluarga ya kan uang bukan hanya untuk sendiri ya kan dipakai juga untuk keluarga, untuk pasangan kita, untuk anak gitu ya. Bahkan mungkin yang masih punya orang tua ya memberikan kepada orang tua gitu. Nah, ini kalau ngomongin keuangan keluarga Kak Wiwi, kapan sih kita perlu mulai untuk merencanakan keuangan dalam keluarga Kak? Kapan ya? Sekarang. Sekarang ya? Oke. Gimana tuh Kak maksudnya? Oke. Jadi ini saya kok jadi ikut deg-degan juga ya. Oke. Kapan merencanakan? Karena kalau kita tunggu waktu yang tepat itu nggak akan datang. Jadi yuk kita mulai dari sekarang. Yes. Jadi nggak usah tunggu waktu yang tepat ya. Waktu yang tepat tuh ya sekarang ya. Sekarang. Kalau tidak sekarang berarti nggak tepat tuh kayaknya. Betul, as soon gitu, as ya Kak ya. Sebelum membahas itu mungkin saya ingin reminder lagi pada diri saya dan teman-teman bahwa esensi pengeluaran dan pemasukan itu ada 3. Jadi yang pertama, pada saat kita menerima uang yang masuk ke rekening kita, yang masuk ke saku kita, seyogianya kita menanyakan apakah uang yang masuk ke kantong kita adalah dari sumber yang halal. Kita memastikan, memastikan itu Kak ya. Memastikan yang masuk itu halal dulu, gitu ya. Yang kedua, apakah dalam pembelanjaan ini tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Jadi yang sedang-sedang saja. Nah, itu pun berlebihan juga tidak, tapi terlalu kikir juga tidak gitu ya. Enggak. Iya. Kikir ini maksudnya kikir untuk diri sendiri, untuk keluarga gitu juga termasuk Kak ya? Iya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain bahkan ya. Nanti kita mesti mendefinisikan dengan detail nih, kita bisa bahas satu sesi sendiri tentang itu. Oke. Ini umumnya dulu aja Kak, yang secara umum dulu aja. Yang ketiga, dari semua uang yang kita keluarkan tadi Kak Samsul, seberapa besar sih yang nanti akan jadi uang kita? Yang nanti akan jadi harta kita sesungguhnya? Yang nanti akan menemani kita di kehidupan nanti. Bukankah kita sudah yakin ya, kita akan hidup tuh nanti di kehidupan setelah hidup ini. Gitu. Allah Akbar. Ya, itu saya dulu. Jadi ini Kak, beneran nih asli. Beneran Kak, saya kenapa ya saya jadi begini Kak? Bener ya Allah. Ya, jadi itu fondasinya yang mungkin kita mesti pahami bersama-sama dulu. Oke. Terus kalau kita kaitkan dengan keluarga nih ya, nah ini mesti cek dulu nih. Artinya begini, kan masalah duit, masalah uang, masalah harta ini akan jadi masalah yang sensitif. Betul, ya. betul. Bahkan betul di banyak keluarga, teman-teman kita mungkin itu akan merasa tabu pada saat kita ingin membahas soal harta, soal apa nih uang yang kita punya gitu ya. Iya, betul Kak. Sebetulnya harta itu dibagi 2 Kak kalau di dalam keluarga. Harta itu milik suami atau harta itu milik istri. Jadi kalau di fikih harta perempuan yang di sini menjadi istri itu yang menjadi harta dia adalah satu harta yang dia dapatkan dari orang tuanya, warisan. Jadi warisan dari orang tuanya ya. Warisan dari orang tuanya itu menjadi harta istri. Harta yang dia dapatkan dari dia berkarir atau dia menjalankan sebuah bisnis. Itu harta istri. Dan harta yang berasal dari nafkah yang dikasih suaminya. Itu harta istri. Ya. Nah, kalau suami mesti cek dulu apakah teman-teman ini tipe yang mana. Tipe pertama adalah si suami menjadi kepala keluarga sekaligus menjadi kepala keuangan.
Kepala Artinya, keluarga dan kepala keuangan ya. Yes, Oke. artinya suami mendapatkan income dan suami sudah membagi porsi-porsinya, lalu yang diberikan kepada istri adalah uang nafkah. Oke. Ya, yang lainnya menjadi urusan suami. Atau suami mempunyai pendapatan, terus itu dikasih semua tuh sama istrinya yang ngurus. Pokoknya nggak mau tahu, ini semuanya akan diurus gitu ya. Semuanya ini pokoknya. Aku milikmu, harta-hartaku juga milikmu. Nah, itu ada dua itu. Nah, teman-teman, saya ingin reminder lagi bahwa kita melihat ya fakta-fakta yang dimana nggak terus nih jalan, tapi kita berharapnya jalan terus gitu ya. Terus, amin. Nah, tapi kan kita juga nggak tahu ya, Kak Samsul ya. Jadi masalah keuangan ini teman-teman bisa mulai untuk mendiskusikan dengan satu tujuan, bahwa kita membahas ini itu sama seperti kita melakukan ibadah yang lain, gitu Kak. Jadi jangan sampai ada prasangka, oh kamu sekarang mulai bahas-bahas harta ya, kamu matre ya sekarang, nggak gitu ya. Iya. Karena ini juga penting banget gitu ya, dan sensitif, penting, dan urusannya bukan hanya dunia gitu ya Kak. Betul. Nah, karena pada saat misal nih kita punya rumah 2 gitu ya, sama-sama dibeli sama suami gitu ya. Lalu gimana kepemilikan rumah ini? Kenyataannya kan memang yang beli dua-duanya suami. Nah, bisa yang satu itu punya suami, yang satu dikasihkan sama istrinya. Pada saat rumah itu dikasihkan sama istrinya, berarti itu menjadi harta istrinya. Jatuh menjadi harta istri ya berarti masuknya. Karena Kak Samsul, pada saat suami atau istri dulu nih yang meninggal, pembagian warisnya akan beda. Gitu. Jadi itu sampai ke sana tuh. Gitu. Makanya diperlukan sebuah pemahaman yang sama. Betul. Pengertian yang sama bahwa membicarakan soal keuangan keluarga ini adalah sebuah langkah bahwa kita memang ingin merealisasikan sehidup sesurga. Masya Allah. Gitu, ini kita podcast apa ini? ini gimana sih, serem ya? Gemeter. Bener loh Kak ini. Oke. Iya. Iya bener ya. Iya artinya nggak sesimpel itu merencanakannya ya. Bukan hanya sekedar ya udah nanti kita investasi di sini, kemudian nanti kita hari tua begini, bukan hanya itu gitu ya. Benar banget. Sampai dengan pembagian rumah ini dikasih atau harta ini kita kasih ke istri atau kita apa tadi? Ya kamu kita pakai bersama aja lah gitu misalnya. Ya. Kalau ya udah, aku beli rumah 2 ya, aku beli mobil 2, terus misal istrinya tanya, "Pah, rumah itu buat aku atau papa cuma kasih rumah ini buat fasilitas aja?" Berarti itu harta suami. Sampai segitu ya? Iya, sampai segitu Kak Samsul. Padahal saya nggak tahu ya, mungkin ini ketidaktahuan saya aja Kak. Tapi menurut saya banyak orang justru menganggap ya udah ya harta saya ya udah kamu pakai aja kan ini kita sama-sama. Mungkin ya saya nggak bilang orang lain lah. Saya malah sampai sekarang masih begitu Kak. Artinya ya udah emang kenapa sih mau rumah siapa toh kita suami istri gitu loh. Ternyata nggak sesimpel itu Kak ya. Iya, betul. Ya Allah. Karena kalau menurut saya nih Kak Samsul ya, kejelasan atas kepemilikan itu justru bukan wah kamu matre ya bikin aku nggak cinta sama kamu ya, enggak. Justru dengan kejelasan itu kita tuh semakin kita tuh semakin menunjukkan bahwa ya itu adalah sebuah sifat atau sebuah sikap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Kak Samsul. Gitu Kak. Jadi kapan harus dimulai sekarang? Iya Kak. Caranya gimana? Bingung mau nanya apa lagi nih. Dulu. Ya Allah. Dibicarakan dulu yang enak, karena ini memang sensitif, jadi frekuensinya mesti sama dulu. Betul. Bahwa kita membahas ini karena
ini adalah sebuah progres. Karena kita menyatakan ingin sehidup sesurga, jadi yuk kita bahas. Dan yang paling penting itu mesti belajar sama-sama ya tentang gimana sih bikin sebuah rencana yang syar'i, rencana yang sesuai dengan tuntunan agama kita. Gitu. Oke, Kak Wiwi, Masya Allah. Saya jadi blank nih mau nanya apa lagi beneran nih. Teman-teman sorry ya. Beneran, saya jadi tadinya mikir hari ini nih kita ngobrol, diskusi, belajar ya seperti kita belajar mungkin ya perencanaan keuangan yang biasa gitu ya. Udah ini begini, nanti keuangan keluarga begini, nanti simpan begini, nanti investasinya begini, yang halal investasi itu kayak gini. Sesimpel itu saya mikirnya, tapi Robby saya iya benar juga karena ini bukan hanya perencanaan duniawi saja, tapi saya ya sudah tahu, sudah sering baca, tapi baru sadar bahwa perencanaan itu keuangan itu harta, dan harta itu paling detail memang dibahas ya Kak ya. Yes, paling detail. Ya saya lagi belum lulus Kak Samsul. Saya lagi ambil Islamic Financial Planner, kebetulan sama Institute Bank of Malaysia kalau nggak salah ya. Saya belum lulus, lagi dalam pemenuhan portofolio, tapi di sana saya belajar bahwa kita nih sebagai Muslim mesti membuat sebuah rencana keuangan yang konsisten sesuai dengan aturan Al-Quran dan hadis. Jadi semuanya udah diatur gitu Kak Samsul, caranya. Terus kenapa juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul karena keuangan. Ya memang karena mungkin kita belum mengimplementasikan ya. Jadi tugas kita adalah sharing, begitu kita tahu kayak gimana sih implementasinya, lalu kita ngajak-ngajak nih sama teman-teman, yuk teman-teman kita luruskan lagi niatnya ya. Yang pertama bahwa perencanaan keuangan ini ibadah loh, gitu. Dan sukses enggaknya ya tergantung nih dari yang tadi itu, growth enggak dari zakat, infak, sedekah dan wakaf dari periode ke periode. Oh, jadi ukurannya itu ya, ukurannya growth enggak, bertumbuh enggak ya? Yes. Zakat, infak, sedekah kita. Jadi bukan hanya bertumbuh enggak rumah kita, bertumbuh nggak mobil kita, bukan itu ya? Bertumbuh nggak gadget kita? No. Bertumbuh nggak portofolio investasi kita? No. Tapi the question is, bertumbuh enggak atau seberapa besar harta kamu yang nanti akan betul-betul kamu bawa nih Kak Samsul ke sana? Gitu. Allah Akbar. Insya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Gitu. Dan saya ingin menambah, kenapa sekarang ya Kak Samsul, sekarang yuk kita lakukan adalah kita melihat faktanya Kak Samsul di di masa-masa pandemi ini ya. Persentase perceraian itu meningkat dan faktor ekonomi itu menjadi faktor kedua terbesar Kak Samsul. Oke, faktor kedua terbesar pandemi ini ya, di pandemi ini ya. Jadi ini ada data dari Lokadata, perceraian di Indonesia itu naik Kak Samsul, dan pemicunya nomor satu itu karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Dan yang kedua adalah soal ekonomi. Ekonomi ya. Ya. Bahkan perselisihan pertengkaran itu juga bisa jadi karena ekonomi juga ya. Betul. Betul. Jadi banyak sekali fakta yang kita lihat ternyata itu akumulasi ya Kak Samsul ya, dari betul. mungkin belum tahu ilmunya. Belum tahu cara ngomongnya kayak gitu Kak. Sehingga niat di sini baik tapi belum tersampaikan, akhirnya ada balada-balada gitu deh. Betul. Ini kayaknya judul kita perlu ditambah nih Kak Wiwi. Apa tuh? Suami istri rencanakan keuanganmu sekarang. Gitu kayaknya. Yes. Kayaknya gitu tuh yang bener ya. Ya, betul. Oke, nah Kak Wiwi ini nggak terasa nih udah panjang ternyata kita ngobrolnya Kak. Iya, siap. Kak Wiwi, ini deh. Kalau ngomongin tadi Kak Wiwi sudah sampaikan juga ya, dan ini saya rasa ini benar banget. Suami istri kadang-kadang, apalagi kalau dua-dua kerja nih. Ya, kalau dua-dua kerja ini kayaknya ya udah kan toh ada uang gitu ya. Toh ada duit, istri juga udah saya juga punya duit sendiri gitu kan. Nah, gimana nih Kak Wiwi? Yang pertama ini adalah tips komunikasi, mengkomunikasikan harta
Ya. yang nanti akan direncanakan bersama. Bagaimana kalau Kak Wiwi ada tips? Ya, tentu yang pertama kita paham dulu ya Kak ya, harta, tentang konsep harta gitu. Ya. Lalu kalau istri bekerja, maka mesti disampaikan sama suaminya, Pak, ini uangku ya, dari uang bekerja aku ya. Jadi ini uangku loh Pak, gitu. Jadi kalau misal ada kekurangan yang mesti ditombokin oleh istrinya, itu dicatat dan itu sebagai hutang suaminya, suatu saat harus bayar. Itu. Jadi awal tentu mesti persamaan persepsinya harus sama. Ya. Lalu secara pengetahuan juga harus sama bahwa harta istri seperti yang tadi saya sampaikan, pada saat dia bekerja berarti uang yang didapat itu adalah uangnya. Suami enggak punya hak atas uang itu, Kak Samsul. Tapi istri kalau misal mau memberi itu jadi sedekahnya si istri. Dan ini perlu dibicarakan lagi. Ya. Terus kalau itu sudah disepakati, sudah clear, maka next kita akan duduk bareng nih, Kak Samsul. Ngajakin istri kita, ngajakin suami kita untuk duduk bareng. Yuk kita duduk bareng. Mau apa? Mau financial check up. Oke. Nah, di financial check up itu kita menginventarisasi semua uang masuk yang ada di keluarga kita. Ya, kita totalkan jumlahnya berapa. Nah, sorry Kak, saya potong. Uang masuk ini artinya termasuk uang istri atau Iya, digabung. Istri, ya? Cuman kolomnya dipisah aja. Ini uang masuk dari papa, ini uang masuk dari mama, gitu ya. Uang masuk dari usaha siapa, nah itu ditotalkan. Lalu kita inventarisir juga biaya-biaya yang selama ini udah keluar, Kak Samsul. Jadi biasanya tuh dibikin bulanan ya. Biaya apa aja nih yang keluar? Biaya makan keluarga kita, listrik, biaya sekolah, biaya pulsa, biaya komunikasi, apalagi biaya yang keluar karena kita memberi orang tua kita, gitu Kak. Itu diinventarisir. Nah, pada saat pertama menginventarisir tentu ada perasaan-perasaan yang nggak enak ya. Ini, ternyata kasih orang tuamu sekian ya, orang tuanya sekian. Nah itu. Nah yang pertama ini mesti janjian dulu nih terbuka, mesti ya janjian terbuka dan jujur gitu ya. Jadi apapun nanti yang kita temukan dalam secari kertas itu ya nggak apa-apa, itu sebuah pembelajaran kita bersama. Nah di sana akan kelihatan Kak Samsul apakah uang yang masuk di keluarga kita itu lebih besar dari pengeluaran kita, artinya kita surplus, ataukah justru ya yang masuk adalah yang keluar, gitu ya. Cash flow ya, cash masuk langsung flow, gitu ya. Cash masuk langsung flow. Atau yang ketiga nih justru kita tuh minus nih, ternyata selama ini kita ngabisin ngambil-ngambil dari tabungan kita. Enggak apa-apa, apapun yang terjadi itu terimalah kenyataan itu dulu gitu Kak Samsul, karena pertama kali pasti akan gak nyaman. Yang kedua, diskusi lagi terus kita inventarisir harta-harta kita Kak Samsul. Jadi yang pertama tadi inventarisir semua pengeluaran dan pemasukan. Kemudian pemasukan. Kemudian berikutnya inventarisir harta-harta yang ada. Ya, harta-harta yang ada. Gimana nih Kak? Gini, Kak Samsul punya rumah 3 nih. Iya. Nah, punya rumah 3 nanti ditulis tuh rumah 3. Apakah dari ketiga rumah itu? Sorry Kak, saya aminin dulu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya, Masya Allah. Saya aminin ya. Lalu misal dari 3 rumah itu masih ada yang cicil, artinya kan masih ada hutang. Jadi selain hutang, selain harta, kita juga inventarisir hutang. Kak Samsul punya mobil 2, satunya cash, yang satu kredit. Jadi mobilnya dicatat 2, 600 juta, misal hutangnya masih 300 juta misalnya. Jadi ini kita betul-betul menjumlah harta kita berapa totalnya, lalu dikurangi hutang kita. Nanti itu akan kelihatan harta bersih kita Kak Samsul. Harta bersih ya. Ya, yang itu kayak akan menjawab sebuah pertanyaan, apakah kita ini betul-betul keluarga yang kaya atau kaya-kayanya kita ini kaya. Itu
di balik rumahnya ada banyak hutangnya. Hutang, gitu. iya. Kaya atau kayaknya sih kita kaya. Bener. Jadi biar bener. nggak terjebak dalam ilusi kekayaan. Ilusi kekayaan. Iya. Nah itu penting juga tuh untuk kita cek ya dalam keluarga kita. Gitu. Setelah itu, nah baru kalau suasananya udah bagus nih, udah enakan. Nah ini saya menyarankan untuk mulai dipisah gitu. Artinya gini, Kak Samsul punya rumah 3, mana nih rumah mana yang mau dikasih sama istri Kak Samsul sehingga itu menjadi hak miliknya. Iya. Ya, sama juga mobil dan lain-lain yang ingin Kak Samsul. Jadi kita akan clear ini harta siapa, ini punya siapa. Gitu. Lalu tak kalah pentingnya adalah menyepakati nanti itu ke depan tuh siapa yang jadi bos keuangannya itu. Jadi Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan. Jadi itu penting tuh Kak, penting karena nanti akan ada coret-coret secara sederhana gitu. Oke, jadi satu pemasukan versus pengeluaran, harta versus hutang. Lalu yang ketiga, ini sebetulnya ini sangat penting. Jadi ada model pengeluaran ideal, Kak. Ya, model pengeluaran ideal. Jadi ini mungkin akan ada beberapa model sih, tapi saya ingin menyampaikan ada satu model namanya model 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes. Di mana satu itu adalah 10% untuk dana sosial. Jadi kayak zakat infak sedekah dan sedekah. Ya. 20% itu untuk tabungan dan investasi. Lalu 30% itu maksimal yang kita diperbolehkan untuk cicil hutang-hutang kita, Kak Samsul. Yes. Lalu 40% itu untuk biaya hidup dan gaya hidup, Kak. Catat teman-teman ya, biaya hidup dan gaya hidup tuh di 40% aja ya. Iya, jadi sebetulnya biaya hidupnya murah kan Kak. Yang mahal apa nih? Yang mahal biaya pamer ya. Pamer itu. Nah itu. Yang kayaknya sih kaya gitu. Kayaknya sih kaya ya, gitu kan. Nah, nanti kalau memang suasananya oke, jadi dibahas tuh Kak. Oh ternyata kita tuh faktanya mungkin ya yang paling besar tuh kita cicilan hutang loh. Dan di perencanaan kita ini Kak yang berbasis Islam ini, kalau ada hutang itu di note dan segera diselesaikan. Betul ya. Gitu ya. Karena kalau tidak dia akan jadi hutang terus sampai hari akhir ya. Iya, kasihan ahli waris kita dong. Nanti harus menutup. Nah, jadi seperti itu modelnya. Kalau belum sesuai dengan model itu gimana? Enggak apa-apa juga. Yang penting kita tahu dulu. Yang penting tahu dulu ya, sadar dulu. Yang penting tahu dulu. Yang penting tahu dulu. Benar-benar. Ya. Wow, Kak Wiwi, Masya Allah, ini rupanya nggak sesimpel itu, tapi memang walaupun nggak simpel, perlu pelan-pelan kita mulai beranjak ke situ gitu ya. Kita perlu pelan-pelan berproses ke situ gitu, karena nggak bisa enggak gitu ya. Kalau apalagi kalau berbicara tentang tadi ya, ini bukan hanya tentang dunia, tapi ini kemudian nanti akan dihitung-hitung lagi nanti ya. Di perhitungan yang maha benar gitu ya. Maha benar, maha menghitung ya. Maha menghitung ya. Bahkan yang dalam hati kita aja sudah dihitung. Ya Allah, Akbar ya Allah, ini kita podcast apa ini? Podcast saya jadi gemeteran podcast ini ya Allah. Satu lagi Kak Samsul saya ingin sampaikan bahwa ada hal yang penting juga yang perlu kita ketahui bersama adalah ada dana darurat karena tadi kalau kita sudah ketahuan pola pengeluarannya seperti apa, apapun itu kalau belum ideal gimana enggak masalah gitu ya. Yang penting tahu dulu, lalu ada dana darurat Kak yang mungkin nanti teman-teman bisa mulai memikirkan. Dana darurat itu apa? Dana-dana yang kita alokasikan memang untuk keperluan yang mendadak. Keperluan mendadak. Keperluan yang mendadak. Berapa besarnya? 3-6 bulan pengeluaran per bulan. Gitu. 3-6 bulan pengeluaran per bulan ya. Jadi kalau misalnya
pengeluaran per bulan kita, let's say ambil angka gampang aja 10 juta misalnya per bulan gitu ya. Berarti 3 sampai 6 kalinya. 30 sampai 60 juta. 30 sampai 60 juta berarti ya. Iya, betul. Oke. Nah, untuk apa ini mesti ada gitu ya dana darurat, agar kan kita nih ingin merencanakan nih ke depannya. Iya. Biar rencana itu bisa berjalan mulus, maka harus ada dana darurat. Satu lagi, teman-teman, dana pendidikan itu penting untuk kita rencanakan, untuk kita anggarkan, karena pendidikan itu sangat penting ya. Betul, bahkan sangat dianjurkan gitu untuk anak-anak kita menjadi orang yang bertakwa dengan mengetahui ilmunya. Maka dana pendidikan ini kan kita tahu semua ya, kenaikannya 15-20% per tahun gitu. Lumayan. Lumayannya sambil tarik nafas ya. Lumayan. Gitu, Kak Samsul. Oke, Kak. Betul. Yes. Itu memang harus direncanakan dengan matang juga ya. Jadi setelah kalau saya ambil kesimpulan tadi, satu perlu dilihat secara besarannya dulu ya, artinya oke, kita ini ada merencanakan ini ada dunia dan akhirat, itu dua hal besar yang perlu kita pahami. Kemudian kita untuk dunia dan akhirat ini perlu kejelasan harta. Tadi ada Kak Wiwi bilang pemasukan versus pengeluaran, kemudian ada harta versus utang. Benar ya? Betul. Yang ketiga tadi apa, Kak? Model pengeluarannya model pengeluarannya seperti apa? Itu juga termasuk dalam kita perlu memahami itu. Dan kemudian ajak pasangan kita untuk betul-betul mendiskusikan itu, terbuka gitu ya. Yes. Terbuka, dan ya itu memang perlu dikomunikasikan, perlu di frame bahwa ini bukan untuk masalah hitung-hitungan harta bagaimana, tapi lebih kepada bentuk tawakal kita, bentuk keimanan kita ya kepada Allah ya, bentuk keimanan kita kepada Allah karena menjaga harta. Ya. Itu Kak ya. Masya Allah. Ya. Kak Wiwi ini apa gitu? Saya masih speechless bener ya. Karena iya betul-betul switch tidak gitu. Nanti kalau sudah sepakat, kalau sudah tahu nih, oke, ini yang terjadi nih dalam keluarga kita, sudah menerima, oh ya memang ini seperti, lalu next kita akan buat sebuah rencana. Baru rencana hitung-hitungan detailnya mungkin ya, nanti mau seperti apa gitu. 1 tahun ke depan mau apa. Yang tadi ada uang rencana pendidikan, kemudian untuk darurat gitu ya. Darurat. Itu kalau semuanya sudah disepakati baru mulai menghitung detailnya kayak begitu. Betul kayak gitu. Mau investasi apa gitu ya. Nah, nanti di tingkat yang lebih tinggi kalau kita sudah menyusun rencana keuangan keluarganya, dalam hal berinvestasi kita pun juga harus memilih, Kak Samsul, investasinya yang syariah, yang halal. Ya memang kadang kita suka dibilang, ih kamu pilih-pilih banget ya, ih kamu sok-sokan ya gitu ya, kan banyak tuh kalau yang lagi mau baru-baru berhijrah itu akan dibilang, ih kamu sok-sokan deh, alah gitu aja loh gitu. Dibully-bully gitu. Tapi teman-teman, karena kita ini melangkah untuk menjadi lebih baik, jadi ya semuanya akan kita pertanggungjawabkan, guys. Betul, gitu. betul, iya benar banget. Jadi kalau dibilang kamu tuh so alim, salah kamu. Kenapa? Saya bukan so alim. Kenapa? Alim beneran bukan so. Gitu. Ya, betul. Okay. Atau kita bisa bilang ikut yuk, gitu. Nah, ya daripada kamu ngebully sini ikut yuk, gitu ya, bareng-bareng gitu. Iya. Oke, Kak Wiwi, Masya Allah, nggak terasa ini sudah cukup panjang ya kita diskusinya, tapi nggak berasa karena ya saya tadi beneran nih Kak Wiwi, saya malah tadi mikirnya, oh ya udah kita cuma diskusi tentang ya perencanaan gimana sih gitu. Ya taunya betul-betul sedalam itu, seluas itu yang perlu kita pikirkan ya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan Kak Wiwi mau ya diundang lagi, kita mulai belajar lagi yang kalau yang detailnya gimana sih, kita sudah lihat hari ini ya di pertemuan kali ini. Paling tidak saya dan mungkin teman-teman yang juga menyaksikan ini sudah mendapatkan sebuah kesadaran mungkin. Kalau saya sendiri menemukan itu Kak Wiwi. Sebuah kesadaran bahwa
perencanaan keuangan, ya, perencanaan harta itu tidak hanya kemudian untuk safety kita secara finansial di dunia, tapi bagaimana uang itu juga bisa melindungi kita nanti dari api neraka, insya Allah ya. Betul. Ya Allah, oke. Ya. Jadi Kak Wiwi sekali lagi terima kasih banyak, Masya Allah ini udah bersedia sama-sama hadir, udah berbagi ya, udah sekian lama kita merencanakan ini gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, Allah kasih juga waktunya kita bisa ketemu, sharing gitu. Insya Allah nanti kalau diundang lagi boleh Kak ya? Boleh. Kita belajar lagi. Sebelum ditutup saya boleh kasih satu pesan? Boleh banget. Pesannya adalah teman-teman, apapun keadaan kita dari perspektif keuangan, selalu ada yang bisa kita syukuri. Masya Allah. Kata kuncinya itu syukur dan sabar ya Kak Samsul ya, karena bisa jadi harta kita itu ujian atau harta kita itu nikmat gitu. Kemiskinan itu ujian, kekayaan juga ujian. Ya. Nah, sesungguhnya tujuan dari perencanaan keuangan itu agar kita bisa sakinah, bisa aman, bisa tentram. Kita merasa cukup loh dengan semua yang ada. Kita nggak khawatir loh untuk besok. Nah, itu kita udah kaya tuh. Kaya yang sesungguhnya adalah kita tidak khawatir tentang kekurangan di hari esok. Karena Allah pasti menjamin, Kak Samsul. Iya, itu kata kuncinya itu Kak ya. Karena itu Allah pasti menjamin. Yes. Ya, tergantung kita mau dijamin atau enggak gitu. Kadang-kadang kita nggak mau dijamin, Kak, bener ya? Sudah minta nggak ingin dijamin? Iya. Kita kadang-kadang kita nggak mau dijamin, merasa semuanya karena usaha kita belaka gitu. Ya. Bukan karena Allah yang jamin gitu ya, Masya Allah. Iya. Ini mah sama ustazah. Ini mah sama ustazah, ini bukan sama. Baik Kak Wiwi, terima kasih banyak. Semoga yang Kak Wiwi sharingkan ilmunya menjadi kebaikan buat teman-teman semua, dan itu akan kembali insya Allah kepada Kak Wiwi balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga ini menjadi apa yang teman-teman praktekkan ya. Semoga kita semua termasuk saya insya Allah saat memahami ini kita kemudian semua beralih, mulai berproses melihat yang benar itu merencanakan keuangan itu seperti apa. Dan saat kita melakukan itu, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan tabungan-tabungan pahala untuk Kak Wiwi yang sudah men-sharingkan ini. Amin. Amin. Terima kasih Kak Wiwi dan teman-teman semua. Terima kasih juga sudah menyimak ya podcast Teman Hatta. Sampai ketemu di podcast Teman Hatta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses penuh berkah untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.